Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita belajar bersama mengenai beberapa jenis anggrek ini teman-teman. Kebetulan ini ada satu pohon yang menjadi tempat tumbuhnya anggrek. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya anggrek merupakan tumbuhan yang biasa hidup epifit ini teman-teman. Di satu sisi ada juga yang terestrial di tanah-tanah. Tapi pada bagian dari anggrek-anggrek ini banyak yang hidup epifit menempel pada pohon lain. Di depan saya ini ada satu pohon. Kebetulan ini di hutan ini pohonnya itu banyak tumbuh lumut-lumut teman-teman. Dan ini menjadi tempat tumbuh bagi anggrek yang sangat bagus ini teman-teman. Tentunya tempat tumbuh itu memerlukan tempat yang sesuai di mana anggrek itu akan tumbuh dengan baik teman-teman. Salah satunya adalah makanan atau nutrisi yang akan digunakan oleh anggrek untuk berkembang biak. Kemudian suhu dan kelembaban. Ini satu pohon saja ini mungkin tumbuh ada 3 atau 4 jenis anggrek ini teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan ada beberapa jenis anggrek yang bisa tumbuh di sini. Kemudian ada jenis pakis, kemudian jenis tumbuhan liana lainnya yang tumbuh di pohon ini teman-teman. Saya hanya akan menggarisbawahi bahwasanya tempat tumbuh atau pohon yang ada di hutan ini setelah tumbuh di hutan akan menjadi inang atau menjadi tempat tumbuh bagi tumbuhan yang lainnya teman-teman. Terutama jenis-jenis anggrek yang biasa tumbuh di tempat-tempat lembab dan memerlukan inang atau pohon lain untuk menempelkan pertumbuhannya. Ini adalah anggrek spesies teman-teman, anggrek asli Kalimantan. Ini cukup banyak di sini nih. Jadi tidak ditanam, ini adalah tumbuh secara alami dan karena lingkungannya cukup bagus jadi pertumbuhannya cukup banyak ini teman-teman. Teman-teman sekalian, ini ada satu jenis anggrek teman-teman. Ini anggreknya cukup bagus ini. Jadi ini adalah anakannya, ada beberapa jenis di sini. Ini salah satu jenis seperti ini teman-teman. Ini adalah anggrek apa? Silakan teman-teman bisa melihat sendiri. Ini juga, ini anggreknya ini. Ini kebetulan anggrek seperti ini sekarang sedang musim bunga nih teman-teman. Ini salah satu anggreknya. Kemudian ini ada pakis lemiding nih teman-teman. Di samping anggrek ini ada tumbuhan pakis lemiding nih teman-teman, yang biasa di sayur kalau daunnya masih muda. Kemudian di bawahnya ini juga ada jenis anggrek ini, spesiesnya lain lagi nih teman-teman. Spesiesnya berbeda dengan yang ini. Spesies yang ini. Setidaknya di sini sudah ada 2 spesies yang berbeda dalam tempat yang berdekatan ini teman-teman. Kemudian ini ada lagi nih. Ini ada lagi nih teman-teman. Ini adalah jenis dendrobium ini, dendrobium. Sudah ada 3 jenis di sini teman-teman. Jenis dendrobium ada di sini teman-teman. Jadi memang kalau lingkungannya cukup bagus untuk tumbuh, anggrek ini biasanya akan cepat tumbuh di tempat yang sesuai nih teman-teman. Kemudian ini ada satu jenis lagi teman-teman nih. Ini anggreknya cukup banyak ini tumbuhnya dan anggreknya kecil-kecil. Kemudian ini setelah berbunga, ini bunganya sudah kering nih teman-teman, seperti ini kecil-kecil. Tapi jumlahnya ini banyak. Cukup banyak ini anggreknya sampai ke atas sana nih teman-teman. Jadi setidaknya dalam satu kumpulan ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 jenis anggrek ini teman-teman. Ini adalah anggrek pertama ini teman-teman. Ini anggreknya bentuknya seperti ini, seperti apa ya, menggelembung ini di batangnya. Dan ini cukup banyak kalau kita lihat di pohon ini teman-teman. Ini adalah jenis anggrek yang kedua teman-teman. Kalau kita lihat
bonggolnya tidak begitu besar, tetapi daunnya itu agak panjang ini teman-teman. Ini adalah jenis anggrek yang ketiga ini teman-teman. Ini kayaknya jenis anggrek Dendrobium teman-teman. Ini batangnya cukup panjang nih. Ini anggrek yang keempat teman-teman, cukup banyak. Kalau kita lihat daunnya cukup rapat ini teman-teman. Dan rupanya anggrek ini telah berbunga dan sudah kering ini teman-teman. Teman-teman semuanya, salah satu faktor yang menjadi pendukung di dalam kehidupan anggrek itu adalah faktor suhu dan kelembaban ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat pohon ini merupakan pohon yang sudah cukup besar, berada di bawah tegakan dengan sinar matahari yang cukup redup ini teman. Jadi beberapa jenis anggrek ini yang menyukai tempat lembab dan kurang sinar matahari, ini sangat cocok untuk tumbuh di tempat ini. Makanya tempat ini di dalam satu pohon ini akan kita temui beberapa jenis anggrek. Faktor lain yang cukup penting di dalam mendukung pertumbuhan anggrek adalah adanya bahan organik ini teman-teman. Jadi pohon ini adalah pohon yang kulitnya cukup tebal dan di atas kulitnya ini banyak tumbuh lumut-lumutan, sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan anggrek, karena anggrek ini memerlukan nutrisi atau bahan organik yang digunakan untuk menunjang pertumbuhan bagi anggrek ini teman-teman.